Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalan dulu, nama saya Iga Melati Januari, mahasiswi dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan memberikan tutorial mengenai penyelesaian operasi matematika dengan menggunakan aplikasi Maple. Ya, untuk yang pertama, Maple adalah suatu program yang sangat atraktif. Maple sudah menyediakan banyak paket atau package yang bisa digunakan untuk membantu komputasi kita. Karena di dalamnya sudah disediakan function atau perintah yang bisa langsung digunakan. Maple menyajikan bahasa yang sudah sangat bisa dipahami karena kesederhanaan perintahnya. Untuk memulai program Maple, Anda harus menginstal dulu program Maple supaya bisa digunakan untuk mengoperasikan materi matematika untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Oke, di sini aku mau ngasih tutorial mengenai bilangan bulat Maple yang bisa digunakan untuk bilangan bulat atau integer. Kita coba ya. Oke, udah masuk di Maple-nya kayak gini. Yang pertama tentang pemfaktoran. Ya, bisa dibilang faktorisasi prima gitu deh. Oke, kalau kayak gini sih modelnya cuma buat nunjukin aja sih. Nanti biar kalian yang lihat tutorial ini bisa mengaplikasikannya dalam beberapa soal-soal yang lainnya. Oke, contoh yang pertama, kita ketik if faktor dalam kurung dalam kurung 80. Kita lihat hasilnya apa. Nah, I vektor 80 hasilnya 2 pangkat 4 kali 5. Maksudnya di sini I vektor ini adalah perintah untuk penyelesaian faktorisasi prima. Jadi kalau ada perintah I vektor 80, berarti dia ini perintah untuk mencari faktorisasi prima dari 80. Lanjut lagi ya. Ada perintah IGCD 123,45. 3. Jadi IGCD ini adalah perintah untuk mencari faktor persekutuan terbesar dari 123 dan 45. Ya, nggak cuma 123 dan 45. Ini kan cuma contoh tutorial aja buat kalian semua. Jadi kalian bisa gunain perintah ini buat bilangan bulat yang lainnya. Terus masukin lagi perintah ILCM 123 maksud aku 45. Dibikin sama aja soalnya ini cuma tutorial buat kalian. Kita lihat ya jawabannya. Jawabannya 1845. Jadi kenapa kok bisa hasilnya itu? ILCM ini perintah buat nyari kelipatan persekutuan terkecil dari bilangan bulat itu. Jadi ILCM 123,45 itu adalah kita nyari kelipatan persekutuan terkecil dari 123 dan
25. Lanjut lagi ya. Coba yang berikutnya. Perintah lagi. IQUO 25,3. 8. Jadi perintah yang IQUO ini buat nyari bagian bulat dari 25 dibagi 3. Jadi kalau IQUO ini itu mencari bilangan bulatnya dari 25 dibagi 3. Perintahnya bisa pakai itu. Lanjut lagi ya. Ada perintah ISPRIME. Masukin nilainya lumayan banyak sih ini. 26, 76, 583. Ini maksud dari perintah yang ini, kenapa jawabannya enggak angka? Dia itu tujuannya untuk memeriksa apakah nilai yang dicantumin itu merupakan bilangan prima atau bukan, dan hasilnya ternyata benar, true. Berarti emang bilangan bulat itu adalah bilangan prima. Lanjut lagi ya. Masukin perintah ABS dalam kurung negatif 1000. Jawabannya 1000. Perintah ABS ini digunakan buat nyari harga mutlak dari suatu bilangan bulat. Itu. Lanjut lagi ya. Masukin perintah IREM. Pakai terserah. Aku mau pakai yang 25,3 lagi. Hasilnya 1. Kalau perintah yang satu ini, kalau yang tadi buat yang ini IQUO ini dibuat untuk mencari bilangan bulat dari 25 dibagi 3. Kalau yang satu ini IREM 25,3 ini untuk mencari sisa pembagian dari 25 dibagi 3, sisanya. Lanjut lagi ya. IROOT dalam kurung 2003,4. Jawabannya 7. Jadi kalau perintah yang IROOT ini digunakan buat mencari pendekatan ke bilangan bulat terdekat nilai akar pangkat dari 4 dari 2003, dan hasilnya adalah 7. Masuk lagi ke perintah ISQRT. Terserah ya, buat tutorial aja. Hasilnya 48. ISQRT ini gunanya untuk mencari pendekatan ke bilangan bulat terdekat nilai akar dari 2345. Lihat lagi. Masukkan perintah SURD 100,3. Jawabannya 10⁻²/3. Perintah yang satu ini digunain buat mencari nilai real dari akar pangkat 3 dari 10. Lanjut lagi.
Contoh perintah yang lain buat bilangan bulat, masukin perintah max. Aku ngasih contohnya apa aja ya, 32, 456, 132, 345. Jawabannya 1, 3, 2, 4, 5, 6. Jadi kalau perintah yang max ini tujuannya buat nyari nilai yang lebih besar antara 132.456 dan 132.345. Keterangannya bisa saja bukan bilangan bulat, bisa saja juga bisa lebih dari 2 bilangan. Jadi ada keterangannya kalau buat perintah yang satu ini. Terus kebalikannya, ada maksimal, ada minimal. Min, aku pakai nilai yang sama, 132.456 sama 132.345. Enter. Nah, kalau yang minimal itu nilai yang lebih kecil antara 132.456 dan 132.345. Keterangannya juga sama, bisa aja bukan bilangan bulat, bisa juga lebih dari 2 bilangan. Lanjut lagi, 2003 mod 12. Kalau ada kesalahan kayak gini, coba kamu cek ulang lagi. Bawahnya 2003 mod 12. Nah, perbedaannya terlihat kan? Kalau yang atas ini mungkin karena ada kesalahan. Dan yang kedua ternyata bentuknya seperti ini. Nah, perintah yang satu ini adalah perintah yang digunakan untuk mencari hasil dari modulo 2003 modulo 12. Jadi maksudnya tuh modulo itu nyari angka yang tertera di 2003 pada modulo 12 dan hasilnya adalah 11. Nah, itu tadi banyak contoh tentang ini perintah buat bilangan bulat atau integer. Jadi bisa dicoba buat kalian dengan contoh soal yang lain. Ya, kurang lebih seperti ini. Dari awal tadi kan aku ngasih titik koma dalam setiap perintah. Ini tujuannya buat mengakhiri satu persatu masing-masing dari perintah yang udah aku coba di sini. Jadi nggak akan keliru-keliru. Terus aku juga mau kasih tahu kalau Maple ini juga punya kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan dari Maple itu kita dapat menyelesaikan permasalahan matematika dengan lebih cepat, efisien, karena di dalamnya sudah terdapat fitur-fitur yang dapat mempermudah cara penggunaannya. Kalau semuanya nyarinya dengan cara manual, pasti nggak akan semudah ini. Nah, makanya ada program Maple ini. Tujuannya untuk bikin kita lebih mudah dalam menyelesaikan permasalahan matematika. Nggak cuma buat dalam materi bilangan bulat ya. Dalam materi yang lainnya juga bisa, apapun itu, asal kita tahu
maksudnya kita mau buat perintahnya model kayak gimana, terus kalau seumpamanya kalian kurang tahu, itu kalian bisa lihat di help di sini, ntar kalian bisa cari ya di sini di search gitu. Kalau ini kan pakai bahasa Inggris, jadi kalau semuanya kalian pengen tahu penyelesaian dengan materi yang lain, cari dulu bahasa Inggrisnya kalau nggak tahu. Oh iya, kalau kekurangan dari Maple itu dia nggak bisa melakukan perhitungan yang terus-menerus, seperti dalam mengerjakan metode biseksi, metode regula fals, dan lain-lain. Walaupun Maple tergolong software matematika yang gampang digunakan, tetapi jika dalam menggunakan rumus dan simbol-simbol dalam menyelesaikan permasalahan salah, maka akan fatal akibatnya. Jadi suatu program kalau kitanya nggak pinter buat makainya juga nggak akan mendapatkan hasil yang pas juga. Itu sih, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.